Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin pernah atau sering banget kalian rasakan. Terkait dengan rasa sepi. Tapi ini bukan karena sepi karena sendiri, melainkan sepi di tengah keramaian. Kayak kalian pernah nggak sih ngerasain kalian udah berada di tengah-tengah teman-teman kalian, berada di tengah tongkrongan kalian, tapi tetap aja kalian masih ngerasa kesepian. Kayak misalnya kalian tuh lagi duduk di tengah tongkrongan ataupun di tengah keramaian kan. Kalian dengerin semua hiruk pikuk suara bising dari orang yang ngobrol, yang ketawa, yang lagi lempar candaan. Pokoknya lagi happy-happy semuanya gitu. Tapi di saat yang sama, kalian justru ngerasa sebaliknya, kosong, sepi, dan kayak ngerasa lagi nggak ada di vibes yang sama gitu. Kayak fisik kalian hadir, tapi enggak dengan perasaan kalian. Dan kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa karena ya mau gimana? Kalau misalnya kita bilang aku ngerasa sendiri, tapi kenyataannya kita lagi dikerumuni oleh banyak orang gitu kan. Nanti takut aja kayak dibilang, "Alah drama lagi nih orang," atau, "Kok bisa sih ngerasa sepian padahal kan kita ada di sini, kita kurang ya bla 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 bla." Jadi banyak banget yang mungkin ngerasain hal ini dan relate juga kan. Kayak kita ngerasa bahwa takut aja buat ngobrolin hal itu, apalagi ke teman-teman yang satu tongkrongan tadi, karena takut dianggap bahwa hal ini tuh nggak relevan aja gitu sama situasinya. Dan seiring berjalannya waktu, setelah aku pelajarin lagi bahwa kita yang secara fisik hadir, tapi enggak bener-bener hadir dan terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita itu, adalah karena emang kita nggak jadi diri kita sendiri di situ. Nggak ada perasaan nyaman, tidak tersedia ruang hadir buat kita di situ, dan mungkin aja emang karena nggak cocok aja guys. Kita hadir di berbagai acara, kita hadir di ruang rapat diskusi, misalnya entah di organisasi, di komunitas, atau bahkan di lingkungan sekolah atau kampus, tapi kita nggak ngerasa benar-benar menikmati ataupun meaningful dengan kehadiran kita di situ. Kita nggak ngerasa ada sesuatu yang seneng aja kalau di situ. Bisa dibilang mungkin aja kita nggak sefrekuensi sama orang-orangnya, atau mungkin tempatnya yang nggak bikin kita nyaman. Sehingga ya perasaan-perasaan seperti ini biasanya sering muncul. Dulu aku ngerasa kalau aku merasa kesepian berarti aku gagal jadi temen yang baik. Aku gagal untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitarku. Karena aku ngerasa kayak, kok aku bisa sih nggak cocok sama mereka? Kok aku bisa sih masih ngerasa kesepian padahal ada mereka gitu. Apa aku kurang ya jadi temen gitu. Aku selalu mikirin hal yang seperti itu. Sampai akhirnya aku sadar bahwa, ah nggak juga kok. Emang mungkin lagi nggak cocok aja sama merekanya. Nggak cocok aja sama pembahasannya, nggak cocok aja mungkin dengan situasinya. Entah merekanya yang emang waktu itu lagi nggak nyambung aja pembahasannya dengan aku, atau akunya yang emang lagi nggak baik-baik pada saat itu. Karena bisa banget loh guys, ketika kita dalam kondisi yang nggak baik, itu juga akan mempengaruhi cara kita untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kayak mungkin kamu relate ketika kamu lagi bad mood misalnya. Pasti akan berpengaruh juga kan dengan cara kita berinteraksi ataupun menerima respon dari orang lain, karena suasana hati lagi nggak baik, jadinya kayak ngikut aja gitu di semua halnya juga ikut nggak baik. Jadi, sebelum kita juga buru-buru mencap bahwa kita itu merasa kesepian di tengah keramaian, coba deh untuk telah lagi. Apakah emang kita itu kesepian atau emang karena kita lagi nggak baik-baik aja? Ketika misalnya kita udah tahu bahwa, "Oh ternyata aku emang nggak lagi baik-baik aja, bukan salah dari orang-orang sekitarku nih, akunya nih yang lagi nggak baik." Makanya hal-hal di sekitarku pun ikut jadi nggak baik gitu. Jadi coba untuk refleksi lagi, jangan terburu-buru untuk langsung mengklaim bahwa lingkungan kita yang nggak baik atau lingkungan kita yang nggak cocok sama kita, tapi coba kembalikan lagi ke diri sendiri seperti apa. Dan kenapa kita bisa merasa bahwa kita masih kesepian, adalah karena kita nggak cukup untuk diri kita sendiri. Kita belum bisa berdamai dengan segala hal terkait dengan diri kita sendiri terlebih dahulu.
Masih ada perasaan-perasaan yang pengen dimengerti, pengen selalu ditemani, pengen selalu, apa ya, pokoknya harus ada orang-orang yang membersamai. Aku tahu hal ini tuh adalah hal yang normal dan manusiawi banget ya. Sebagai manusia, siapa sih yang nggak mau ditemani gitu kan. Tapi guys, ada saatnya bahwa kita harus belajar sendiri. Dan ada saatnya juga orang-orang nggak akan bisa menemani selamanya gitu ya kan. Jadi karena emang kita belum selesai dengan diri sendiri, kita harus akan kasih sayang dan perhatian orang-orang terdekat kita. Sehingga ketika misalnya teman ataupun orang sekitar itu bersikap mungkin sedikit cuek atau lagi sibuk dengan dunianya mereka juga sehingga nggak punya waktu buat kita langsung merasa kesepian. Kita langsung overthinking dan berpikir bahwa, "Ah, kayaknya dia udah nggak sayang deh sama aku, makanya dia ninggalin aku, makanya dia sibuk, makanya ini, makanya itu." Padahal semua orang tuh punya dunianya masing-masing kan. Jadi tolong untuk belajar dulu sayang sama diri sendiri. Belajar untuk bisa selesai sama diri sendiri. Terkait dengan hal ini, aku udah bahas banyak banget video. Kalian bisa cek aja di YouTube-ku terkait dengan bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri dan sayang sama diri sendiri. Ini penting banget, guys. Kita akan kembali lagi pada hal ini. Semua pembahasan-pembahasan mental health dan segalanya di diri ini itu kembali lagi kepada bagaimana kita bisa mengenal diri dan sayang sama diri sendiri. Jadi tolong untuk pelajarin hal itu dan yang paling penting juga adalah kita punya tempat untuk pulang. Karena aku yakin banget juga bahwa kita sebagai manusia juga emang pada dasarnya butuh untuk punya support, punya orang-orang yang akan apapun kondisi kita, apapun dan bagaimanapun dunia, dia selalu ada. Dan ya emang harus dicari sih orang-orang seperti ini. Minimal satu aja kita punya orang yang seperti ini. Yang bisa jadikan rumah buat kita. Selain itu, kita juga bisa jadi rumah buat diri sendiri. Tolonglah belajar untuk bisa mandiri dan bisa untuk senang sama diri sendiri, nyaman sama diri sendiri. Kalau kita udah belajar, kalau kita udah tahu nyaman sama diri sendiri guys, kita tuh nggak haus validasi luar, kita nggak haus kasih sayang dari luar lagi, kita nggak akan cari-cari untuk bisa dimengerti, disayangin dengan sebegitunya dari luar lagi. Karena kita udah cukup dengan diri kita sendiri. Jadi kembali ke poin tadi kan, bahwa penting untuk bisa mencintai dan bisa berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi, buat kamu yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama, aku cuma pengen bilang kalau kamu gak sendirian. Aku pun pernah ada di fase yang seperti ini, yang merasa bahwa teman-temanku banyak, tapi kok aku ngerasa sendiri ya. Dan ternyata emang akunya belum cukup sama diriku. Karena ketika aku udah berada di proses aku nyaman sama diri sendiri, setelah aku telaah lagi ternyata emang bener. Aku belum cukup dengan diri sendiri, makanya aku haus akan validasi dari luar. Aku haus akan ditemani oleh banyak orang, padahal ya kita sendiri pun gak apa-apa. Jadi gak ada salahnya untuk pelan-pelan belajar ya guys. Pelan-pelan belajar untuk bisa mengenal diri, puaskan diri kita dengan segala hal yang buat kita senang. Bikin kita nyaman sama diri sendiri. Karena aku yakin banget kita nggak akan merasa kesepian guys kalau kita tuh udah bisa apa-apa sendiri gitu. Dan terkait dengan teman, aku juga nggak mau bilang kalau teman itu nggak penting ya. Penting kok. Penting banget. Kita bisa berada dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu nggak lain dan nggak bukan adalah dorongan dari teman-teman juga kan. Jadi tetap kita harus punya teman. Kita harus bersosialisasi guys. Tapi itu tadi, kita juga harus bisa punya batasan akan hal-hal itu. Hal-hal yang dimana teman-teman kita juga punya waktunya sendiri. Dan kita nggak bisa memaksakan untuk terus mau ditemani. Jadi tetaplah belajar untuk bisa tahu batasannya. Dan aku yakin kok kalau teman kalian benar-benar teman kalian, pasti, pasti dia akan selalu ada dan hadir buat kalian, sesibuk ataupun seenggak bisa apapun dia.
Itulah yang disebut sebagai support system. Jadi tenang aja guys, kalau emang teman kamu itu beneran temen, dia nggak akan pernah bikin kamu kesepian. Aku yakin itu. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya, atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar. Atau DM aku di Instagram di @nurwhimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!